Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sebangsa setanah air, pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua. Buka-buka HP, kami menemukan cuplikan video dari Kiai Idrus Romli. Kami panggil Kiai. Beliau terkenal dengan NU garis lurusnya. Beliau terkenal dengan pondokan Sidogirinya. Itu. Dan pada suatu kesempatan, ini baru-baru saja ya, Idrus Romli ini diundang oleh Robitoh Alawiyah untuk mengisi ceramah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini ada yang menarik dalam ceramahnya. Ini justru malah blunder. Di dalam ceramahnya di hadapan para kabib, ini Pak Idrus Romli ini malah menceritakan ciri-ciri Yahudi dan jiplek-plek dengan perilaku kabib hari ini gitu. Kita dengarkan bareng-bareng bagaimana ceramah dari Pak Idrus Romli ini mengenai ciri-ciri min alamatil Yahudi. Allahumma ansurna 'alal kufar binabiyyikal mab'uts fi akhiriz zaman. Ya Allah, berikan kemenangan pada kami menghadapi orang-orang kafir dengan wasilah nabimu yang diutus di akhir zaman. Itu disampaikan di dalam Al-Qur'an, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bik fala'natullahi 'alal kafirin. Orang-orang Yahudi dulu selalu pakai kanu dan fi'il mudhari, berarti istimrar tajaddudi, tawassulnya terus-terusan. Jadi kalau kita ahlus sunnah tawassul terus, Yahudi tawassul terus dulu. Jadi mereka ini memohon kemenangan terus dengan wasilah baginda Nabi kita. Tapi begitu mereka tahu ternyata Nabi kita ini lahir bukan dari bangsa Israel, bangsa mereka, tapi dari bangsa Arab, akhirnya mereka hasud karena bukan bangsa Israel, bangsa Arab. Artinya apa? Hasud ini dulu sifatnya orang Yahudi. Kita gak boleh ya, gak suka sama orang alim karena beda ras, beda apa misalnya, beda apa, itu kan Yahudi namanya, sifatnya orang Yahudi. Blunder kan? Dari cuplikan video tersebut, Idrus Romli menerangkan ciri-ciri orang Yahudi itu seperti apa. Sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi ini, orang-orang Yahudi itu selalu bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Setiap terkena masalah, orang-orang Yahudi ini selalu mengucapkan doa Allahumma ansurna 'alal kufari binabiyyikal mab'usi fi akhiriz zaman. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah kami mengalahkan orang-orang kafir dengan lantaran Nabi akhir zaman yang diutus. itu orang Yahudi. Tetapi pada saat baginda Nabi lahir, mereka mengingkari, mereka hasud, mereka iri. Kenapa Allah tidak menurunkan Nabi Muhammad dari golongan kami, Yahudi, justru dari golongan Arab? Hasudnya di situ. Lah, hasud, iri itu salah satu min alamatil Yahudi. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, orang Yahudi itu awal mula itu memang tahu bahwa ada Nabi akhir zaman yang dikenal dengan nama Ahmad, kan gitu toh. Lah, selanjutnya baginda Nabi lahir justru malah hasud dan cenderung mengingkarinya, gitu loh, dan menjadi kafir sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru
walamma ja'ahum ma'arofu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin. Jadi sebelumnya percaya ada nabi akhir zaman yang dikenal dengan nama Ahmad. Sampai orang-orang Yahudi itu bertawasul kepada al-mab'us fi akhir zaman tersebut, nabi yang diutus di akhir zaman, yakni baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan karena bukan suku Yahudi, akhirnya iri, hasud, sehingga tidak percaya. Nah, salah satu tanda orang Yahudi adalah hasud atau iri. Dan kita semua tahu salah satu ajaran Habib Dobolowi ini, dan ada kitabnya namanya kitab Manhajus Sawi, bahwa satu Habib bodoh itu mengalahkan 70 kiai yang alim. Ini salah satu hasud kalau kita cermati. Bagaimana mungkin membandingkan kebodohan dengan kepintaran, terus kepintaran itu di bawahnya 70 kali lipat. Ini kan karena ada perasaan hasud, iri, takut tersaingi. Nah, kan gitu tuh. Merasa dirinya ada nasab yang mulia, prasangkanya seperti itu. Maka semenjak polemik nasab ini bergulir, ya, semenjak polemik nasab ini bergulir 2 tahunan, tidak ada satupun Habib yang legowo menerima kenyataan bahwa dirinya bukan dzurriyyah Nabi. Isinya yo bikin framing, bikin narasi, bikin alasan, pembenaran untuk dirinya sendiri, golongannya sendiri. Dan ini salah satu hasud. Maka apa yang disampaikan oleh Idrus Romli ini justru kalau istilah orang Jawa ngaproi raine kabeh. Jadi itu mungkin ini qadarullah ya. Karena manusia itu pada hakikatnya la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan semuanya. Sama kejadian yang terjadi di Robitoh Alawiyah dalam acara Maulid Nabi yang mengundang itu Islam ini, justru dalam ceramahnya ini justru malah menerangkan tentang ciri-ciri orang Yahudi, dan indikasi Habib ini turunan Yahudi itu besar dari tes DNA-nya. Haplogrupnya itu G. Ini semakin menarik polemik atau diskursus nasab ini. Ini luar biasa ini. Ini qadarullah, kehendak Allah yang tidak bisa dibantah karena sudah terjadi. Dan sekali lagi, makanya kita hidup ini ya biasa saja lah, tidak usah yang neko-neko. Kita enjoy saja, kita nikmati. Kita harus memahami, tahu diri bahwa kita itu manusia yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah, tiada daya, tiada upaya. Jadi kita mampu seperti ini, jangan bangga terus sombong. Pada saat kita terpuruk, ya tidak usah down terlalu dalam. Ini takdir Tuhan yang harus kita terima dengan kesabaran. Tentu seperti itu. Ya sama, munculnya polemik nasab ini, terus para kabir ini tidak mampu membantah. Kalau memang percaya dengan kodok kodarnya Allah, khairun aw syarrun min Allah. Baik yang baik maupun yang jelek semuanya berasal dari Allah. Ya sudah, legowo saja. Hidup bersama-sama membangun NKRI kan enak loh. Oh enak, guyub rukun. Itulah. Terima kasih. Itulah ceramah dari Idrus Romli yang blunder menurut kami di hadapan para kabir. Kalau istilah orang Jawa ngapoi raine kabir. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.